Anak-anak sekalian, kita buka buku kita kelas 9 IPA halaman 5 dan halaman 6 ya. Yang pertama kita bicarakan adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu fungsinya tadi untuk pertumbuhan dan mengganti bagian-bagian tubuh kita yang rusak. Jadi siapa yang mengalami pembelahan mitosis? Sel tubuh. Semua sel yang mensusun tubuh kita mengalami pembelahan mitosis. Ya, seperti itu. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang dimana hasil pembelahannya sama dengan sel semula, atau disebut hasil pembelahan mitosis sama dengan atau sel anaknya sama dengan sel induknya. Mari kita mulai seperti ini. Misalnya ini adalah sel tubuh ya, sel tubuh yang normal sebelum mengalami pembelahan mitosis seperti ini. Ini adalah sel, kamu ingat kembali ya, waktu kelas 7 kita belajar tentang organisasi kehidupan. Unit paling kecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, dalam pembelahan mitosis ini kita perhatikan aja adalah di mana ini adalah sel, ini inti selnya. Kemudian di dalam inti sel yang berperan dalam pembelahan mitosis, kromosom. Nah, kromosom di sini apabila selnya tidak dalam keadaan membelah, dia akan berbentuk benang-benang tipis. Ya. Jumlah kromosom di dalam suatu inti pasti genap. Pasti genap ya, pada sel tubuh itu pasti genap jumlahnya. Karena kromosom di dalam inti itu selalu punya pasangan di dalamnya. Ya, selalu punya pasangan di dalamnya. Jadi kromosom itu berpasang-pasangan walaupun di dalam belum berpasangan. Kapan berpasangannya? Kita tunggu nanti ya. Apabila sel tubuh ini, misalnya sel kulit kita, sel tulang, sel apa saja akan mengalami pembelahan mitosis, maka akan melalui beberapa tahap. Jadi melalui beberapa tahap, tidak langsung membelah, gitu ya. Tahap yang pertama adalah yang dilalui adalah tahap interfase. Nah, tahap interfase ini seperti ini. Yang tadinya sentrosom ini satu tunggal kemudian membelah menjadi 2 sentriol. Ya. Benang-benang kromosom yang tadi tipis berbentuk benang kemudian menebal. Nah, sekarang bentuknya lebih jelas nih kromosomnya ya. 4 kan jumlahnya, ini juga 4. Nah, seperti itu. Pada fase interfase itu, inter itu artinya antara fase-fase. Interfase itu memerlukan waktu yang sangat panjang karena memerlukan atau di sini di dalamnya terjadi pembentukan penggandaan semua yang dimiliki oleh sel karena akan membelah menjadi beberapa sehingga harus siap dulu bahan makanannya gitu ya. Jadi di interfase terjadi perubahan di sini sentrosom menjadi 2 sentriol. Kromosom yang berupa benang tadi akan membentuk kromosom yang menebal atau kromosomnya menebal. Membran selnya masih ada. Nah, ini interfase. Fase berikutnya adalah profase. Nah, di sini profase. Ini interfase sama. Ini nanti untuk meiosis, ini untuk mitosisnya. Setelah interfase maka ke profase. Pro artinya sebelum tahap pembelahan. Maka disebut profase. Pada mitosis kita lihat apa bedanya interfase pada profase, di mana masing-masing kromosom itu menggandakan diri ya, menggandakan diri, membuat duplikatnya, membuat kopiannya. Jadi dari satu kromosom seperti ini, nah kemudian dia menggandalkan yang ini membuat kopiannya, yang sini juga membuat kopiannya, akhirnya bentuknya seperti ini. Kita warnai sesuai dengan yang ada di warna sebelumnya supaya tidak bingung. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru. Di sini juga seperti itu. Inilah profase. Ciri-ciri profase adalah kromosom sudah mengalami penggandaan, ya. Kemudian sentriolnya bergerak lebih jauh menuju ke kutub masing-masing. Membran selnya mulai menghilang. Itu adalah profase. Baik, fase berikutnya kita lihat di buku IPA kalian pada halaman 5. Ini adalah profase tadi ya kan, seperti itu. Nah, sentriolnya seperti ini. Kemudian ke fase metafase ya, fase metafase. Metafase itu artinya teratur.
mengatur diri, namanya metafase. Nah, makanya cirinya metafase, kromosom tadi yang sudah menggandakan diri tadi seperti gambar ini, nah sekarang teratur dia di bidang pembelahan atau di bidang ekuator, di bidang tengah-tengah sel. Kok bisa teratur seperti ini? Dibantu oleh benang-benang pembelahan atau benang-benang spindle yang dikeluarkan oleh sentriul. Tadi sentriulnya kan menuju ke kutub. Ternyata dia memasang benang-benang seperti jemuran tadi sehingga kromosomnya teratur di bidang ekuator. Kemudian fase berikutnya adalah anafase. Ana artinya menuju ke. Artinya ana. Apa yang menuju ke? Lihat. Ternyata fase anafase itu adalah proses pemisahan kromosom yang mengganda tadi, yang sudah mengganda. Nah, kemudian berpisah dia memisahkan diri nih. Nah, memisahkan diri yang tadi seperti bentuknya kupu-kupu tadi, yang satu ke arah kutub, yang satunya berlawanan. Itu adalah anafase. Kromosom memisahkan diri kemudian menuju ke kutub masing-masing, dibantu oleh benang spindle. Nah, seperti itu ya. Akhirnya gambarnya seperti ini anafase. Berikutnya telofase. Telo itu artinya akhir atau ujung, tahap akhir. Pada tahap akhir setelah kromosom itu sampai pada kutub masing-masing, dia membentuk inti. Membentuk inti dengan cara membentuk membran inti. Namanya prosesnya adalah karyokinesis, pembentukan inti. Setelah intinya terbentuk, sitokinesis, pembagian plasma sel. Pembagian sitoplasma. Di dalam sel kan ada cairannya nih. Dibagi dua ini. Nah, ini di sini kemudian menggenting, menebal. Namanya sitokinesis. Jadi pada telofase terjadi karyokinesis, pembentukan inti, dan pembagian sitoplasma atau sitokinesis. Nah, akhirnya terbentuk sel anak. Lihat sel anaknya. Tadi kan aslinya 1, 2, 3, 4 sel induknya ya. Sel anaknya berapa kromosomnya? 1, 2, 3, 4 sama. Maka hasil mitosis ini jumlah kromosom sel induk tadi sama dengan jumlah kromosom pada kedua sel anaknya. Maka pembelahan mitosis itu hasilnya sel anaknya sama dengan sel induknya. Sama apanya? Sama jumlah kromosomnya, sama jumlah macam kromosomnya, 4. Ada 4 warna, sama ya, seperti itu. Nah, maka pembelahan mitosis itu hasilnya sel anaknya disebut sel tubuh juga, karena tadi kan dari sel tubuh membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel anak yang sama persis dengan induknya. Jadi apa namanya hasil pembelahan mitosis? Sel tubuh juga. Nah, makanya sel tubuh sel-sel hasil mitosis ini dipakai untuk pertumbuhan karena sama dengan sel-sel yang lainnya. Itulah pembelahan mitosis ya.